Di sebuah desa kecil di pelosok Banten, hidup sepasang suami istri bernama Bejo dan Lina. Desa itu tenang, dipenuhi sawah hijau dan suara jangkrik yang selalu menemani malam. Orang-orang di sana sederhana, hidup secukupnya, dan lebih banyak percaya pada tradisi daripada aturan kota. Bejo dikenal sebagai pria ramah, meski hidupnya pas-pasan. Warung kecil yang ia jalani bersama Lina sering sepi pembeli. Mereka hanya mampu menutup kebutuhan sehari-hari. Kadang pun harus berhutang ke tetangga. Namun, di balik senyum ramah Bejo dan kesabaran Lina, tersimpan keinginan yang lama mereka pendam. Ingin dihormati seperti keluarga kaya di kampung, punya rumah megah, dan tentu saja bisa menunaikan ibadah ke tanah suci. Setiap kali mendengar kabar tetangga yang berangkat umroh, hati Lina sering bergetar. Ia membayangkan bisa mengenakan pakaian ihram, berdiri di depan Ka'bah, lalu menitikan air mata haru. Bejo yang diam-diam merasa iri dengan pencapaian orang lain, hanya menanggapi dengan senyum getir. Sampai akhirnya, sebuah percakapan di malam sunyi perlahan mengubah jalan hidup mereka. Desa Karangsari di ujung Banten adalah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana jalanan masih berupa tanah yang becek ketika hujan dan berdebu saat kemarau. Sawah-sawah membentang hijau, diselingi pohon kelapa yang menjulang tinggi. Malam terasa lebih cepat datang karena penerangan. Hanya dari lampu minyak dan beberapa tiang listrik yang kadang menyala redup. Di desa itulah Bejo dan istrinya, Lina, tinggal. Rumah mereka sederhana, berdinding papan dengan atap seng yang berkarat. Halaman rumah hanya ditumbuhi semak dan satu pohon pisang yang tumbuh miring. Walau sederhana, rumah itu selalu ramai dengan suara canda mereka, seakan menutup kesederhanaan dengan keceriaan. Bejo dikenal sebagai sosok ramah, suka membantu tetangga, dan mudah diajak bercanda. Namun, di balik senyumnya, ia sering merasa kecil hati. Warung kecil yang ia buka bersama Lina hampir selalu sepi. Hanya segelintir tetangga yang mampir membeli sabun, gula, atau rokok ketengan. Setiap malam, Bejo menghitung hasil penjualan yang tak seberapa, lalu menutup buku catatan dengan helaan napas berat. Lina berbeda. Meski hidup pas-pasan, ia selalu berusaha sabar. Setiap hari ia membantu Bejo di warung, lalu mengurus rumah. Namun, di hatinya tersimpan sebuah impian besar yang terus ia pelihara, bisa pergi ke tanah suci, berdiri di depan Ka'bah, dan berdoa langsung di rumah Allah. "Bang, kapan ya kita bisa umroh?" Rasanya ingin sekali melihat Ka'bah dengan mata kepala sendiri, ucap Lina suatu malam, ketika mereka duduk di teras, ditemani suara jangkrik. Bejo tersenyum tipis. "Sabar, Lin. Insya Allah kalau rezeki kita lancar, bisa juga kita ke sana." Lina menatap langit yang penuh bintang. Ia membayangkan dirinya mengenakan pakaian ihram, berjalan di antara ribuan jamaah lain, dan menangis haru saat melihat Ka'bah. Bayangan itu membuat dadanya bergetar. Namun, semakin ia berhayal, semakin terasa jauhnya mimpi itu. Bagaimana mungkin dengan penghasilan warung yang tak seberapa, mereka bisa membayar biaya umroh? Kerap kali, setiap kali ada tetangga yang berangkat umroh atau haji, Lina selalu datang ikut melepas. Ia menyalami tangan mereka, menitip doa, dan dalam hati selalu berkata, "Kapan giliranku?" Di sisi lain, Bejo mulai merasa tertekan. Ia sering mendengar bisikan tetangga yang meremehkan. "Bejo mana mungkin bisa ke tanah suci? Warungnya aja sepi, apalagi bayar umroh," ucap seorang ibu di pasar. "Kalau bukan orang kaya, ia nunggu tua baru bisa ke sana," tambah yang lain sambil tertawa kecil. Ucapan-ucapan itu menusuk hati Bejo. Malamnya, ia hanya bisa menatap wajah Lina yang sudah tertidur, sambil bertanya pada dirinya sendiri, "Apakah aku bisa membahagiakan istriku?" Hari berganti minggu. Tekanan sosial semakin terasa. Apalagi setelah Pak Haji Madun, tetangga seberang jalan, baru saja pulang dari haji. Rumahnya ramai didatangi orang, dipuji-puji, dan diberi penghormatan lebih. Anak-anak muda mencium tangannya. Orang tua memanggilnya dengan sebutan Pak Haji dengan hormat. Pemandangan itu membekas dalam pikiran Bejo. Ia ingin merasakan hal yang sama, dihormati, dipandang, dan dianggap berhasil. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di warung, datanglah seorang tetua desa bernama Ki Salim. Orang tua itu dikenal misterius. Ia jarang ikut kegiatan warga, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah yang terletak agak jauh di pinggir hutan. Meski begitu, orang-orang percaya Ki Salim berilmu. Ki Salim membeli rokok dan kopi sachet. Setelah membayar, ia menatap Bejo dalam-dalam. "Jo, kau kelihatan banyak pikiran. Warungmu sepi, ya?" katanya dengan suara serak. Bejo terget. "Iya Ki,
Namanya juga usaha kecil-kecilan. Ki Salim tersenyum samar. Kalau mau, ada jalan cepat biar hidupmu tak begini terus. Tapi itu butuh keberanian. Bejo hanya diam. Kata-kata Ki Salim berputar di kepalanya hingga malam hari. Lina yang melihat suaminya murung, mencoba menenangkan. Bang, kita jalani aja pelan-pelan. Rezeki kan Allah yang atur, ucapnya sambil menyiapkan teh hangat. Bejo mengangguk, tapi hatinya tak tenang. Kata-kata Ki Salim terasa seperti bisikan yang semakin lama semakin jelas. Malam itu, Bejo duduk di teras rumah sendirian. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara alam dari sawah. Ia menatap bulan yang bundar penuh. Hatinya berkecamuk antara keinginan membahagiakan istrinya dan rasa takut akan jalan yang belum ia pahami. Di dalam rumah, Lina sudah tertidur. Namun, Bejo masih saja melamun. Ia membayangkan dirinya dan Lina mengenakan pakaian ihram, berdoa di depan Ka'bah. Bayangan itu membuat matanya berkaca-kaca. Ia ingin sekali, tapi tak tahu bagaimana caranya. Dan di tengah malam yang sunyi itu, Bejo mulai yakin ia harus menemukan jalan apapun, bahkan jika harus mengambil risiko besar. Sejak percakapan singkat dengan Ki Salim di warung sore itu, hati Bejo terasa tidak tenang. Kata-kata lelaki tua itu seperti gema yang terus berputar di kepalanya. Ada jalan cepat biar hidupmu tak begini terus, tapi itu butuh keberanian. Siang hari Bejo masih bisa menepisnya dengan kesibukan, melayani pembeli yang dating, walau hanya segelintir. Namun begitu malam tiba, saat suasana desa sunyi dan hanya suara jangkrik yang terdengar, pikirannya kembali dihantui. Ia teringat wajah Lina yang penuh harap setiap kali mendengar kabar ada tetangga berangkat umroh. Ia juga teringat ejekan halus tetangga yang meremehkan kemampuannya. Semua itu membuat dada Bejo sesak. Pada suatu malam, Bejo memberanikan diri untuk kembali menyapa Ki Salim. Rumah Ki Salim terletak agak jauh, di pinggir desa dekat rumpun bambu yang lebat. Rumahnya sederhana, tapi terasa asing. Dinding kayu tua, halaman dipenuhi pohon pisang, dan ada aroma dupa samar yang tercium, bahkan sebelum Bejo mengetuk pintu. Assalamualaikum. Bejo mengetuk pelan. Tak lama, suara serak menjawab dari dalam. Masuk saja, Bejo. Pintu terbuka sendiri, membuat bulu kuduk Bejo meremang. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi lampu minyak. Di dinding tergantung wayang kulit yang lusuh, dan di sudut ruangan ada meja kecil dengan dupa yang masih mengepul. Ki Salim duduk bersila di atas tikar, menatap Bejo dengan senyum samar. Kau datang juga, katanya pelan. Bejo menelan ludah. Saya ingin tahu lebih jelas, Ki, soal jalan cepat itu. Ki Salim terdiam lama, seolah sedang menguji keyakinan Bejo. Lalu ia berkata, kau ingin dihormati, ingin punya harta, dan ingin membawa istrimu ke tanah suci, bukan? Patchwood, dari mana Ki tahu? Orang tua itu hanya tersenyum. Wajahmu sudah jelas menunjukkan itu. Aku sudah lama melihat kegelisahanmu, Jo. Bejo, ada rasa malu sekaligus penasaran. Tapi, jalan cepat itu apa maksudnya? Ki Salim mengambil segelas air dari dekat dupa, lalu menyesap sedikit. Ia menatap Bejo dalam-dalam. Di dunia ini ada dua jalan menuju rezeki. Jalan terang dan jalan gelap. Jalan terang butuh sabar, butuh kerja keras. Kau tahu sendiri, tak semua orang kuat melakukannya. Jalan gelap lebih cepat, tapi tentu ada syarat. Bejo menggigit bibirnya. Suasana di ruangan itu semakin menekan, seakan udara makin berat di dada. Apa maksudnya jalan gelap, Ki? Tanyanya dengan suara bergetar. Ki Salim menyandarkan punggung, lalu berkata lirih. Pesugihan. Kau tahu istilah itu? Bejo terdiam. Ia memang pernah mendengar cerita dari orang-orang tua. Katanya, ada orang yang bisa kaya mendadak setelah melakukan perjanjian gaib, biasanya dengan memelihara makhluk halus seperti tuyul. Tapi ia tak pernah membayangkan hal itu nyata. Pesugihan itu, kan katanya banyak pantangan, Ki, ucap Bejo hati-hati. Ki Salim mengangguk. Betul, ada pantangan. Tapi kalau kau patuh, rezekimu lancar. Uang datang sendiri, warungmu ramai. Orang-orang tak lagi meremehkanmu. Kau bisa pergi ke tanah suci dengan mudah. Bejo, kata-kata terakhir itu menusuk hatinya. Kau bisa pergi ke tanah suci dengan mudah. Namun ia masih ragu. Kalau salah, bagaimana nanti, Ki? Saya, Ki Salim tertawa kecil. Takut, itu wajar. Tapi kau harus pilih. Mau terus hidup miskin sampai tua, atau berani mengambil jalan cepat. Ingat, kesempatan tidak datang dua kali. Bejo terdiam. Bayangan wajah Lina yang ingin sekali melihat Ka'bah kembali muncul. Ia juga teringat tatapan orang-orang desa yang sering merendahkan. Hatinya semakin goyah.
Malam itu, Bejo pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Sepanjang jalan, suara jangkrik terdengar lebih keras dari biasanya, seolah ikut menggolok-golok kebimbangannya. Sampai di rumah, Lina sudah tertidur. Bejo duduk di teras, menatap wajah istrinya dari balik jendela. Ia bergumam pelan, "Kalau aku bisa bahagiakan kau, Lin, apa salahnya?" Beberapa hari berikutnya, Bejo makin sering melamun. Lina menyadari perubahan suaminya. "Bang, ada apa? Akhir-akhir ini abang sering diam saja. Kalau ada masalah, ceritakan ke saya," kata Lina dengan lembut. Bejo menggeleng cepat. "Enggak, Lin. Hanya kepikiran warung aja." Namun Lina tidak yakin. Hatinya merasa ada sesuatu yang disembunyikan Bejo. Suatu malam, Bejo kembali mendatangi rumah Ki Salim. Kali ini, ia sudah lebih berani. "Ki, kalau saya setuju, apa yang harus saya lakukan?" Ki Salim tersenyum lebar, memperlihatkan gigi kuningnya. "Bagus. Kau sudah siap." Ia lalu menyalakan dupa lebih banyak, membuat ruangan penuh asap tipis. Suaranya berubah berat. "Besok malam, datanglah ke sini. Bawa sedikit uang sebagai tanda. Kau akan kuberi teman kecil yang akan membantumu. Tapi ingat, jangan pernah melanggar pantangan. Kalau melanggar, kau sendiri yang tanggung akibatnya." Bejo menelan ludah. "Pantangan apa, Ki?" Ki Salim menatapnya tajam. "Nanti akan kau tahu. Yang penting, jangan coba-coba berkhianat." Bejo mengangguk pelan. Malam itu ia pulang dengan hati berdebar. Antara takut, ragu, tapi juga ada harapan baru. Di dalam rumah, Lina menunggu dengan wajah khawatir. "Abang, dari mana? Kok pulang malam-malam?" Bejo tersenyum kaku. "Cuma ngobrol sama orang." Lina mengerutkan kening, tapi tak bertanya lebih lanjut. Bejo masuk kamar, lalu berbaring di samping istrinya. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit rumah. Malam terasa panjang. Dalam hati ia tahu, ia sudah menapakkan kaki ke jalan yang asing dan berbahaya. Tapi ia juga yakin, sekali melangkah, tak ada jalan kembali. Malam itu, udara di desa Karangsari terasa berbeda. Angin yang biasanya membawa aroma sawah basah, kini seperti menyimpan hawa dingin yang menusuk tulang. Bulan sabit menggantung redup di langit, tertutup awan tipis yang bergerak lambat. Suasana desa sunyi. Hanya sesekali suara burung malam melintas. Bejo berjalan pelan menuju rumah Ki Salim. Tangannya gemetar membawa sebuah amplop berisi uang. Kata Ki Salim, uang itu hanyalah tanda untuk membuka jalan. Hatinya berdebar hebat. Ia tahu langkahnya malam ini bukan langkah biasa. Rumah Ki Salim tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu minyak di teras berkedip-kedip, seolah hampir padam. Saat Bejo mengetuk pintu, suara serak dari dalam menyahut. "Masuk saja, Bejo. Aku sudah menunggumu." Pintu kayu tua itu berderit saat dibuka. Bau kemenyan segera menyergap hidung Bejo. Ruangan remang diterangi cahaya lampu minyak yang redup. Di sudut ruangan, ada meja kecil dengan dupa menyala. Asapnya melingkar-lingkar ke udara. Wayang kulit tergantung di dinding. Bayangannya menari-nari samar. Ki Salim duduk bersila di atas tikar. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam menusuk. "Sudah siap? Sudah siap?" tanyanya singkat. Bejo menelan ludah. "Insya Ki." Ki Salim mengisyaratkan. Bejo duduk. Ia menerima amplop dari Bejo, lalu meletakkannya di bawah dupa. Kemudian ia mengambil kendi kecil berisi air, mencelupkan jari, dan memercikan ke lantai. Tiba-tiba ruangan terasa lebih dingin. "Dengarkan baik-baik," ujar Ki Salim dengan suara berat. "Malam ini, kau akan diberi penolong. Tapi penolong ini bukan manusia. Ia makhluk kecil yang akan membawakanmu rezeki. Orang menyebutnya tuyul." Bejo jantungnya berdegup kencang. Ia pernah mendengar cerita serupa, tapi tak pernah membayangkan akan benar-benar mengalaminya. Ki Salim menyalakan dupa lebih banyak, lalu mulai melantunkan mantra dengan suara lirih, seperti gumaman yang tak sepenuhnya dimengerti. Asap memenuhi ruangan, membuat pandangan kabur. Bau menyengat, menusuk hidung, membuat kepala Bejo sedikit pening. Tiba-tiba, Bejo mendengar suara seperti langkah kaki kecil berlari. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Suara itu makin jelas, seperti tawa anak kecil yang menggema samar. Bulunya merinding. "Jangan takut," kata Ki Salim. Ia sudah datang. Dari balik asap, Bejo samar-samar melihat sosok mungil. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala, dan kepalanya botak berkilat. Sosok itu berdiri di pojok ruangan, menatap Bejo tanpa berkedip. Bejo ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. "Salamkan dirimu," perintah Ki Salim. Bejo gemetar lalu menanduk. Aku, Bejo." Sosok kecil itu tertawa cekikikan. Suaranya melengking. "Ki Salim,
lalu mengangguk. Mulai sekarang, ia akan menolongmu. Uang akan mengalir. Tapi ada syarat yang tak boleh kau langgar. Bejo menatap Ki Salim dengan mata membelalak. Syarat apa, Ki? Ki Salim mendekat. Suaranya menjadi sangat serius. Pertama, jangan pernah berbagi uang hasil pesugihan dengan orang yang tidak kau ridhoi. Kedua, jangan sekalipun mencoba berhenti tanpa izin. Dan yang ketiga, jangan gunakan uang ini untuk menyombongkan diri. Ingat, pesugihan bukan mainan. Bejo mengangguk cepat, meski tubuhnya masih gemetar. Baik, Ki, saya mengerti. Ki Salim menepuk pundaknya. Mulai besok, kau akan melihat perubahan. Warungmu akan ramai. Uang akan datang tanpa kau tahu dari mana. Tapi ingat, jangan melupakan pantangan. Bejo hanya bisa mengangguk. Matanya masih sesekali melirik ke sudut ruangan, tempat sosok mungil itu berdiri. Anehnya, setiap kali ia menoleh, sosok itu menghilang seperti asap. Ritual malam itu ditutup dengan mantra panjang. Ki Salim meniup dupa, lalu ruangan kembali gelap. Asap berangsur hilang, menyisakan bau menyesakkan. Bejo keluar dengan langkah gontai, seolah tenaganya terkuras. Di luar, angin malam terasa lebih menusuk. Bejo berjalan cepat pulang, sesekali menoleh ke belakang. Ia merasa ada yang mengikutinya. Sesampai di rumah, ia mendapati Lina sudah tidur pulas. Ia berbaring di sampingnya, mencoba memejamkan mata. Namun, suara cekikikan samar terdengar di telinganya. Ia menutup kuping dengan bantal, tapi suara itu tak hilang. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Batinnya gelisah. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Warung mereka yang biasanya sepi, tiba-tiba dipenuhi pembeli. Orang-orang berdatangan silih berganti, membeli apa saja yang dijual. Dagangan habis lebih cepat dari biasanya. Bejo dan Lina heran, tapi juga gembira. Lina tersenyum lebar. Bang, kok bisa ya? Hari ini ramai sekali. Alhamdulillah. Bejo hanya tersenyum kaku. Hatinya diliputi kegelisahan. Tapi ia tak tega menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Malamnya, saat menghitung uang, Bejo terkejut. Uang di laci lebih banyak daripada seharusnya. Bahkan ada beberapa lembar yang ia yakin tak pernah ia terima dari pembeli. Uang itu muncul begitu saja. Di luar Rama, suara cekikikan anak kecil terdengar singkat, lalu hilang. Bejo memitung. Tangannya bergetar menggenggam uang. Ia tahu, itu tanda bahwa teman kecil yang dijanjikan Ki Salim sedang bekerja. Dan malam itu, Bejo benar-benar menyadari, ia telah masuk ke dalam sebuah perjanjian yang tak bisa ia batalkan begitu saja. Pagi, sinar matahari menembus sela-sela papan rumah Bejo. Lina sibuk menata barang dagangan di warung kecil mereka. Gula, kopi, minyak goreng, dan beberapa bungkus mie instan. Biasanya, jam segini warung masih sepi. Paling hanya 1-2 tetangga yang mampir membeli rokok. Namun, hari itu berbeda. Belum lama Lina membuka pintu warung, beberapa orang sudah datang hampir bersamaan. Ada yang membeli beras, ada yang membeli sabun, bahkan ada yang membeli minyak goreng dalam jumlah banyak. Lina kewalahan melayani. Bang, cepat sini, pembeli banyak sekali. Panggil Lina panik. Bejo, yang masih duduk di kursi bambu, segera berdiri. Ia ikut melayani pembeli, menimbang gula, menghitung kembalian, dan membungkus dagangan. Dalam hati, ia terkejut. Belum pernah warung sekecil ini didatangi begitu banyak orang. Siang itu, dagangan mereka hampir habis. Lina terheran-heran. Bah, kok bisa ya? Padahal biasanya kita nungguin warung sampai bosan. Sepi sekali. Bejo tersenyum kaku. Mungkin lagi musim rezeki, Lin. Namun, hatinya berdebar. Ia ingat jelas ucapan Ki Salim. Mulai besok, kau akan melihat perubahan. Dan benar, perubahan itu nyata. Malamnya, Bejo dan Lina menghitung hasil penjualan. Tumpukan uang memenuhi meja kecil di ruang tengah. Lina tersenyum bahagia. Matanya berbinar. Alhamdulillah, Bang. Mungkin doa kita terkabul. Uang kita banyak sekali. Bejo hanya mengangguk. Ia ikut tersenyum, tapi senyumnya hambar. Dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tak wajar. Keganjilan pertama ia temukan ketika menghitung kembalian. Ada beberapa lembar uang baru yang ia yakin tak pernah ia terima dari pembeli. Bahkan, jumlahnya lebih banyak daripada total dagangan yang laku. Bejo menelan ludah, mencoba menenangkan diri di luar Rama. Suara tawa anak kecil terdengar samar. Lina tidak mendengarnya, sibuk merapikan uang. Tapi telinga Bejo berdesing. Ia tahu suara itu bukan suara anak tetangga. Itu suara yang ia dengar saat ritual di rumah Ki Salim. Hari-hari berikutnya,
warung mereka semakin ramai. Orang-orang dari desa tetangga mulai berdatangan. Bahkan ada yang Jojo datang hanya untuk membeli kebutuhan yang sebenarnya bisa mereka dapat di warung lain. Lina semakin bahagia. Ia mulai bermimpi bisa merenovasi rumah, membeli motor, bahkan menabung untuk umroh. Bang, kalau kita rajin begini, insya Allah tahun depan bisa daftar umroh, katanya penuh harap. Bejo tersenyum getir. Ijalin, semoga. Namun, di balik kebahagiaan itu, Bejo mulai resah. Ia sering menemukan koin-koin kecil berserakan di laci, padahal ia tak merasa menerimanya. Kadang, uang yang dihitung malam hari jumlahnya bertambah sendiri keesokan paginya. Lebih menyeramkan lagi, beberapa kali Bejo terbangun di malam hari karena mendengar suara langkah kecil berlarian di ruang tengah. Saat ia keluar kamar, tak ada siapapun, tapi pintu warung kadang terbuka sedikit, seolah ada yang keluar masuk tanpa izin. Suatu malam, Bejo mencoba pura-pura tidur. Ia ingin membuktikan. Benar saja, sekitar tengah malam, ia mendengar suara cekikikan lirih. Dari celah pintu kamar, ia melihat bayangan kecil bergerak cepat di ruang tengah. Bejo tersekat, tubuhnya. Ia ingin membangunkan Lina, tapi lidahnya keluh. Keesokan paginya, Lina menunjukkan sesuatu. Bang, aneh deh. Tadi pagi aku buka laci warung, ada uang receh banyak sekali. Padahal, kita kan jarang sekali terima koin. Dari mana datangnya? Bejo hanya terdiam, pura-pura tak mendengar. Hari demi hari, harta mereka semakin bertambah. Bejo bisa membeli motor baru, membuat tetangga kagum. Rumah yang tadinya reot mulai direnovasi. Orang-orang di desa mulai berbisik-bisik. Wah, Bejo sukses sekarang. Warungnya laris, cepat sekali kayanya. Pasti ada rahasia. Bejo hanya menanggapi dengan senyum samar. Lina menikmati perubahan itu, meski kadang hatinya merasa aneh. Namun, kebahagiaan itu tak sepenuhnya bersih. Lina mulai merasakan keganjilan juga. Pernah suatu pagi, ia mendapati piring di dapur terjatuh pecah. Padahal semalam ia yakin sudah membereskannya. Kadang ia merasa ada anak kecil berlari di halaman. Tapi saat ia keluar, tak ada siapapun bang. Aku sering dengar suara aneh akhir-akhir ini. Kayak ada anak kecil main di rumah kita, kata Lina dengan wajah. Bejo tersikat. Tapi ia mencoba menenangkan. Mungkin cuma perasaan Mulin, atau suara anak tetangga. Namun, dalam hati, Bejo tahu benar suara itu bukan dari tetangga. Itu suara dari teman kecil yang kini menjadi bagian hidup mereka. Malam-malam Bejo semakin sulit tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia teringat wajah mungil hitam dengan mata merah menyala yang ia lihat di rumah Ki Salim. Sosok itu seakan menertawainya, seolah mengingatkan, "Aku ada di sini. Aku yang membuatmu kaya." Walau diliputi kegelisahan, Bejo tetap melanjutkan hidupnya. Uang terus mengalir, warung semakin besar, dan Lina semakin yakin bahwa mimpi umroh mereka bisa segera terwujud. Namun, di lubuk hati Bejo, ada ketakutan yang tak bisa ia redam. Ia tahu semua ini bukan rezeki biasa. Dan ia juga tahu, setiap rezeki dari jalan gelap pasti menuntut balasan. Beberapa bulan setelah warung mereka mulai ramai, kehidupan Bejo dan Lina berubah jauh. Rumah yang dulu berdinding papan, kini sudah berdiri lebih kokoh dengan tembok semen. Atap seng yang berkarat diganti genteng baru. Motor butut Bejo yang dulu sering mogok kini diganti motor matic keluaran terbaru. Warga desa kagum, sekaligus heran. Cepat sekali nasibnya berubah. Kayak orang kaya mendadak, bisik seorang ibu. Warung kecil begitu kok bisa hasilin banyak uang ya? Timpal yang lain. Bejo menanggapi bisik-bisik itu dengan senyum seadanya. Ia tahu banyak mata yang curiga, tapi tak seorang pun berani bertanya langsung. Sementara itu Lina justru menikmati perhatian itu. Ia merasa lebih percaya diri, tak lagi diremehkan seperti dulu. Suatu malam, setelah menghitung hasil dagangan yang menumpuk di meja, Lina memandang Bejo dengan mata berbinar. Bang, kayaknya sudah saatnya kita daftar umroh. Tabungan kita sudah cukup kan? You kept me a pen. Harap. Bejo terdiam. Kata-kata Lina membuat dadanya berdegup kencang. Memang, uang yang mereka punya sekarang sudah lebih dari cukup. Bahkan bisa langsung mendaftar. Namun, di balik itu, ada rasa takut yang membelenggunya. Umroh? Bejo mengulang dengan suara pelan. Iya bang, bukankah itu impian kita sejak dulu? Aku ingin sekali melihat kabar. Rasanya hati ini bergetar setiap dengar kabar orang pergi ke sana. Sekarang kita mampu. Kenapa harus ditunda? Lina menatap suaminya penuh harap. Bejo memejamkan mata sejenak. Dalam pikirannya, ia teringat wajah tuyul hitam dengan mata merah menyala. Ia juga teringat pesan Ki Salim.
Jangan gunakan uang ini untuk menyombongkan diri. Apakah umroh termasuk dalam pantangan itu? Ayah tidak, tapi jelas, uang yang ia pakai bukanlah uang bersih. Lin, apa kamu yakin dengan uang ini kita bisa ke Tanah Suci? Bejo akhirnya bersuara. Lina menatapnya heran. Kenapa tidak yakin? Semua orang ke sana pakai uang hasil kerja mereka. Ini juga hasil kerja kita di warung kan? Bejo, ia ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi lidahnya terasa berat. Bagaimana ia bisa menjelaskan pada istrinya bahwa rezeki mereka datang dari makhluk gaib? Ya sudah, kalau abang belum yakin, kita tunggu sebentar lagi, kata Lina dengan nada kecewa. Ia lalu masuk kamar, meninggalkan Bejo yang duduk termenung di meja. Malam itu, Bejo tak bisa tidur. Suara cekikikan samar kembali terdengar dari ruang tengah. Ia bangkit, berjalan pelan keluar kamar. Di meja warung, ia melihat beberapa lembar uang baru yang entah dari mana datangnya. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Kalau aku pakai uang ini untuk umroh, apa yang akan terjadi? Gumamnya pelan. Hari-hari berikutnya, Lina semakin sering membicarakan rencana umroh. Ia mulai mencari brosur biro perjalanan, bertanya pada tetangga yang sudah pernah berangkat, bahkan mencatat biaya dan prosedurnya. Semangat Lina membuat Bejo makin terjepit. Ia tak tega mematahkan harapan istrinya. Akhirnya, Bejo menyerah. Suatu sore ia berkata, "Baiklah Lin, kita daftar saja. Kalau memang ini yang kamu mau, kita berangkat." Mata Lina langsung berbinar. Ia memeluk Bejo erat. "Alhamdulillah, terima kasih bang. Aku bahagia sekali." Hari pendaftaran pun tiba. Mereka mendatangi kantor biro perjalanan umroh di kota. Lina tampak begitu gembira, sementara Bejo hanya mengikuti dengan wajah tegang. Saat menyerahkan setumpuk uang tunai, tangan Bejo sedikit gemetar. Petugas biro menerima dengan senyum, tak tahu apa yang ada di balik uang itu. Sepulangnya dari kota, Lina begitu semangat menyiapkan segala kebutuhan. Ia mulai membeli koper baru, pakaian ihram, mukena, dan beberapa perlengkapan lain. Malam-malamnya kini dipenuhi doa dan dizikir. Seolah ia benar-benar menyiapkan diri untuk pertemuan besar dengan Sang Pencipta. Namun, Bejo justru semakin dihantui kegelisahan. Semakin dekat hari keberangkatan, semakin sering ia mengalami kejadian aneh. Suatu malam, ia terbangun dan melihat bayangan kecil duduk di pojok kamar. Bayangan itu menatapnya sambil tersenyum menyeringai, lalu menghilang seketika. Keesokan paginya, Lina menemukan jejak kaki kecil berdebu di lantai ruang tengah. "Bang, ini jejak siapa?" "Kayak jejak anak kecil." Bejo terdiam, lalu menjawab terbata, "Mungkin jejak anak tetangga masuk." Padahal ia tahu, pintu rumah terkunci rapat semalam. Hari demi hari berlalu. Akhirnya tibalah saat keberangkatan. Lina tampak begitu bahagia mengenakan pakaian ihram. Wajahnya berseri-seri. Sementara itu, Bejo masih diliputi rasa was-was. Saat mereka berpamitan dengan tetangga, orang-orang menatap dengan kagum. "Wah, Bejo sama istrinya berangkat umroh. Cepat sekali dapat rezeki," kata seorang tetua desa. Bejo hanya tersenyum hambar. Dalam hatinya, ia merasa ada yang salah. Tapi semua sudah terlanjur. Pesawat yang akan membawa mereka ke Tanah Suci sudah menunggu. Dan di dalam hati Bejo, satu pertanyaan besar terus berputar. Apakah Ka'bah benar-benar akan terlihat olehku dengan uang seperti ini? Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Sejak subuh, rumah Bejo sudah ramai oleh para tetangga yang datang mengantar. Lina tampak sumringah mengenakan mukena putih dan kerudung sederhana. Wajahnya bersinar penuh harapan. Sementara Bejo duduk di kursi panjang di depan rumah. Tersenyum tipis setiap kali ada yang menyalami. Tapi hatinya justru digelayuti resah. "Doakan kami, Pak, Bu. Semoga jadi umroh yang mabrur," ucap Lina berkali-kali. "Yah, semoga lancar Bu Lina. Rezekinya luar biasa. Bisa cepat ke Tanah Suci," jawab seorang tetangga sambil menepuk bahu Bejo. Bejo hanya tersenyum hambar. Dalam hatinya, kata-kata itu justru terasa seperti tusukan. Rezeki luar biasa. Kalau mereka tahu dari mana uang ini datang, pikirnya getir. Setelah berpamitan, rombongan travel mengangkut mereka ke bandara. Lina terlihat tak henti-hentinya menahan air mata haru. Ia menggenggam tangan Bejo erat, sesekali berbisik, "Akhirnya bang, mimpi kita sebentar lagi jadi nyata." Di dalam pesawat, suasana terasa syahdu. Jamaah lain membaca doa, ada yang melantunkan salawat, ada pula yang terisak haru membayangkan sebentar lagi menapakkan kaki di Tanah Suci. Lina ikut larut dalam suasana itu. Bibirnya tak henti berzikir. Bejo, di sisi lain, justru sulit memejamkan mata.
Ia merasa ada tatapan aneh dari arah lorong pesawat. Sesekali ia menoleh, tapi hanya melihat penumpang lain yang tertidur. Namun, entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang ikut bersama mereka dalam perjalanan ini. Sesampainya di Jeddah, rombongan diarahkan menuju bus menuju Mekah. Perjalanan darat itu penuh doa. Lina duduk di dekat jendela, matanya berbinar menatap jalanan gurun yang luas. "Bang, lihat, tanahnya berbeda sekali." "Hatinya adem ya bang," katanya lirih. Bijo mengangguk, mencoba tersenyum. Tapi perasaan berat di dadanya semakin menjadi-jadi. Ketika bus mulai mendekati kota Mekah, suasana rombongan menjadi semakin khidmat. Beberapa jamaah tak kuasa menahan tangis haru. "Sebentar lagi, kita melihat Ka'bah." "Allahu Akbar," ucap salah satu pembimbing dengan suara bergetar. Lina langsung menutup wajah dengan kerudung. Air matanya mengalir. "Ya Allah, sebentar lagi bang, kita akan melihat rumahmu." Tangannya menggenggam tangan Bejo makin erat. Namun, di saat semua orang dipenuhi harapan, dada Bejo justru makin sesak. Ia menunduk. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Seolah ada bisikan samar yang terus menggaung di telinganya. "Bukan untukmu, bukan untukmu." Malam itu, rombongan sampai di hotel di dekat Masjidil Haram. Setelah beristirahat sebentar, pembimbing mengajak semua jamaah untuk salat berjamaah di masjid. Semua bergegas mengenakan pakaian ihram. Lina tampak begitu bersemangat. Wajahnya berseri, meski kelelahan perjalanan masih terasa. "Bang, ayo cepat. Aku tak sabar ingin melihat Ka'bah dengan mata kepalaku sendiri," katanya sambil mengguncang lengan Bejo. Bejo hanya mengangguk. Tubuhnya terasa berat, seakan ada beban besar menahan langkahnya. Namun, ia tetap berjalan mengikuti rombongan. Jalan menuju Masjidil Haram penuh dengan jamaah dari berbagai negara. Suara takbir dan doa terdengar dari segala arah. Lina terharu, ia menunduk sambil berzikir. Air matanya tak terbendung. Begitu memasuki area masjid, jamaah lain mulai menengadah. Wajah-wajah mereka dipenuhi tangis bahagia. Beberapa langsung bersujud syukur. Suasana begitu khidmat. Namun, saat Bejo dan Lina mengangkat pandangan, sesuatu yang tak masuk akal terjadi bang. "Ka'bahnya mana?" bisik Lina dengan suara gemetar. Mata Lina menatap lurus ke arah yang seharusnya berdiri megah Ka'bah. Tapi yang terlihat di matanya hanyalah kegelapan pekat, seperti ada kabut hitam tebal menutupi bangunan suci itu. Ia berkedip berkali-kali, mengusap matanya, tapi tetap sama, gelap. Bejo merasakan hal yang sama, matanya kosong, seakan tak bisa menembus gelap itu. Hatinya mencelos, tubuhnya hampir roboh. Orang-orang di sekitar mereka menangis, menjerit haru, melambaikan tangan ke arah Ka'bah yang jelas-jelas terlihat bagi mereka. Sementara Bejo dan Lina berdiri kaku, hanya menatap ke arah gelap tanpa bentuk. "Bang, kenapa kita nggak bisa lihat?" "Kenapa bang?" Lina memegang lengan suaminya erat. Matanya basah oleh air mata panik. Bejo tak mampu menjawab. Lidahnya di dalam hati, ia tahu. Inilah akibat dari perjanjian itu. Lina mencoba mengeluarkan ponsel dari tas. Berniat memotret, ia berpikir mungkin matanya sedang kabur karena lelah. Tapi ketika foto muncul di layar, hasilnya hanya hitam pekat. Ia mencoba lagi, hasilnya sama. Tangannya bergetar. Ia menunjukkan pada Bejo. "Bang, lihat ini. Kenapa fotonya begini? Hitam semua." Bejo hanya bisa menatap layar itu dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat. Di tengah lautan jamaah yang menangis penuh syukur, hanya Bejo dan Lina yang terdiam membisu, tenggelam dalam kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, di kamar hotel, Lina menangis terseduh-seduh. "Bang, kenapa begini? Kenapa Allah nggak izinkan kita lihat Ka'bah? Apa salah kita bang?" Bejo hanya bisa menunduk, tak mampu berkata jujur. Suara cekikikan samar terdengar dari sudut kamar, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, ini baru permulaan dari balasan yang harus ia tanggung. Pagi pertama di Mekah seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup Lina. Ia membayangkan dirinya bisa menatap Ka'bah dengan mata yang basah oleh air mata syukur, bisa melaksanakan tawaf dengan penuh kekhusyukan. Namun kenyataannya, sejak semalam, hatinya justru remuk bang. "Aku masih nggak bisa lihat apa-apa," ucap Lina dengan suara parau setelah subuh berjamaah di hotel. Semua orang cerita betapa indahnya Ka'bah, tapi di mataku cuma gelap, gelap sekali. Bejo diam saja. Ia hanya menatap istrinya dengan wajah letih. Dalam hati, ia pun mengalami hal yang sama. Kegelapan menutup pandangannya. Setiap kali ia mencoba menatap, yang terlihat hanyalah kabut hitam tebal. Seolah ada dinding gaib yang menghalangi matanya.
Siang itu, rombongan jamaah kembali diajak menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Semua berjalan beriringan dengan semangat. Lina melangkah dengan kaki berat, matanya berkaca-kaca. Ia masih berharap, mungkin kali ini Allah memberi kesempatan. Namun, ketika langkah mereka memasuki pelataran masjid, suara takbir dan tangis syukur dari jamaah lain justru menambah luka. Orang-orang menjerit haru sambil menunjuk ke arah Ka'bah. Sementara mata Lina dan Bejo tetap diselimuti gelap. Ya Allah, bisik Lina. Air matanya menetes deras. Ia menggenggam tangan Bejo erat. Bang, kenapa? Kenapa kita berdua nggak bisa lihat? Bejo mencoba menenangkan istrinya. Sabar Lin, mungkin Allah akan bukakan. Tapi suaranya sendiri terdengar hampa. Mereka pun ikut melaksanakan tawaf, mengikuti arus jamaah yang mengelilingi Ka'bah. Namun, alih-alih merasakan kedamaian, Bejo dan Lina justru kebingungan. Karena tak bisa melihat arah Ka'bah, mereka hanya berjalan mengikuti orang lain tanpa rasa. Keringat dingin membasahi tubuh Bejo. Lebih aneh lagi, setiap kali mereka mendekat ke sisi yang seharusnya Hajar Aswad berada, tubuh Bejo mendadak berat. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahan langkahnya. Lina pun merasakan hal serupa. Kakinya seperti menapak di lumpur tebal. Bang, kakiku berat sekali. Aku nggak bisa jalan, keluh Lina dengan wajah panik. Bejo menandok. Suaranya lirih. Aku juga. Lin, di tengah putaran tawaf itu, Bejo merasa telinganya berdenging. Suara orang-orang yang bertakbir dan berdoa perlahan menghilang. Digantikan suara lain. Tawa kecil, suara langkah cepat, dan bisikan samar. Ka'bah bukan untukmu. Kau hanya tamu gelap. Bejo gemetar. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu tetap ada, bergema langsung di kepalanya. Sementara Lina, yang terus memaksa melanjutkan putaran, tiba-tiba menangis keras. Bang, aku nggak bisa lihat Ka'bah, tapi aku lihat sesuatu. Ada bayangan kecil berlari-lari di antara orang-orang, katanya histeris. Bejo tersentak. Ia tahu persis siapa yang dimaksud Lina. Sosok itu, tuyul yang dulu muncul saat ia melakukan perjanjian dengan Ki Salim. Rupanya, kini makhluk itu ikut bersama mereka hingga ke Tanah Suci. Dengan sisa tenaga, Bejo menarik Lina keluar dari kerumunan tawaf. Mereka mencari sudut masjid yang agak sepi, lalu duduk terengah-engah. Lina terisak, menutup wajah dengan kedua tangannya. Kenapa begini, Bang? Kenapa Allah hukum kita seperti ini? Aku takut sekali. Bejo tak menjawab. Dadanya terasa hampa. Dalam hatinya, ia ingin berteriak jujur bahwa semua ini akibat dirinya, akibat jalan gelap yang ia pilih. Tapi ia tak sanggup melihat wajah istrinya hancur karena kebenaran pahit itu. Hari-hari berikutnya, keadaan tak membaik. Setiap kali mereka berusaha masuk ke Masjidil Haram, pandangan mereka tetap sama, hanya kegelapan. Salat terasa kosong, doa sulit keluar dari mulut. Jamaah lain larut dalam tangis haru. Sementara mereka berdua terjebak dalam kehampaan. Lebih menakutkan lagi, di kamar hotel, gangguan semakin sering muncul. Malam-malam, Lina mendengar suara tawa anak kecil di lorong. Kadang pintu kamar bergetar sendiri, seolah ada yang mengetuk dari luar. Bejo bahkan sempat melihat sosok kecil berlari di bawah ranjang saat ia bangun tengah malam. Bang, aku nggak sanggup lagi, kata Lina suatu malam dengan suara bergetar. Aku ingin pulang saja. Aku nggak kuat. Bejo menggenggam tangan istrinya erat. Sabar Lin, sebentar lagi selesai. Kita ikuti saja rombongan sampai akhir. Kita nggak boleh bikin orang curiga. Namun, dalam hatinya, Bejo sendiri tak yakin ia sanggup bertahan. Setiap hari di Mekah terasa seperti hukuman yang berat. Ia datang ke Tanah Suci, tapi seolah diusir oleh pandangan yang gelap. Dan setiap malam, suara itu semakin jelas terdengar di telinganya. Kau tak akan pernah melihat rumahnya. Kau hanya milikku. Hari-hari Bejo dan Lina di Mekah semakin berat. Setiap kali jamaah lain menceritakan betapa indahnya Ka'bah, hati Lina semakin hancur. Ia hanya bisa menunduk, pura-pura ikut bahagia, padahal matanya hanya melihat gelap. Bejo pun begitu. Ia ikut tersenyum jika ada yang bertanya. Tapi dalam dadanya, rasa takut dan bersalah semakin menumpuk. Namun, penderitaan mereka bukan hanya soal tak bisa melihat Ka'bah. Gangguan aneh semakin sering muncul, bahkan terasa nyata. Suatu malam, ketika Lina baru saja berwudu di kamar hotel, ia menjerit keras. Bejo yang sedang melipat kain ihram langsung berlari ke kamar mandi. Kenapa, Lin? Lina menunjuk ke arah cermin. Wajahnya pucat. Bang, tadi aku lihat bayangan. Ada anak kecil berdiri di belakangku.
Matanya merah, Bang. Dia senyum ke aku. Bejo, ia memandang cermin itu. Tapi yang terlihat hanya bayangan dirinya dan Lina yang ketakutan. Namun, ia tahu Lina tidak berbohong. Sosok itu memang selalu mengintai. Sudah, Lin, jangan pikirkan. Itu cuma halusinasi karena lelah, kata Bejo, mencoba menenangkan, meski suaranya sendiri bergetar. Malam itu, Lina tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa ada sesuatu yang menarik selimutnya. Bejo juga tidak bisa terlelap. Ia mendengar suara kaki kecil berlari-lari di bawah ranjang keesokan harinya. Saat rombongan bersiap untuk melaksanakan salat berjamaah di Masjidil Haram, Lina hampir pingsan. Baru saja melangkah keluar hotel, ia merasakan tubuhnya berat seperti dipikul beban besar. Nafasnya tersengal, keringat dingin bercucuran. "Bah, aku nggak bisa jalan. Kakiku berat sekali," ucapnya dengan suara gemetar. Bejo meraih tubuh istrinya, mencoba menahan, tapi ia pun merasakan hal yang sama. Seolah kakinya menapak di lumpur tebal. Sulit sekali digerakkan. Jamaah lain heran melihat mereka. Tapi Bejo buru-buru berkata, "Istri saya pusing. Kami istirahat dulu." Rombongan pun melanjutkan langkah, meninggalkan Bejo dan Lina yang terengah-engah di kursi depan hotel. "Bang, kenapa Bejo?" "Apa ini hukuman?" tanya Lina dengan mata berkaca-kaca. Bejo terdiam, menggenggam tangannya erat. Ia tahu jawaban itu, tapi tak sanggup mengatakannya. Gangguan berikutnya terjadi di masjid. Bejo memaksa ikut sholat berjamaah, meski tubuhnya terasa berat. Namun, saat imam melantunkan ayat-ayat Al-Quran, Bejo mendengar suara lain di telinganya. Suara cekikikan bercampur dengan bisikan menakutkan. "Bukan untukmu. Jangan ikut menyebut namanya." Tubuh Bejo gemetar. Keringat mengalir deras. Ia hampir jatuh tersungkur. Tapi jamaah di sampingnya menopang. "Mas, nggak apa-apa." Wajahnya pucat sekali, kata seorang jamaah Indonesia. Bejo hanya mengangguk lemah, tak mampu berkata apapun. Lina pun mengalami hal serupa. Saat ia mencoba berdoa setelah sholat, mulutnya seakan terkunci. Lidahnya keluh. Kata-kata doa yang biasa lancar kini tak bisa keluar. Ia hanya bisa menangis, menatap lenggit-lenggit masjid, yang bagi matanya tetap gelap. Puncaknya terjadi malam itu. Setelah kembali ke hotel, mereka berdua mencoba menenangkan diri. Lina duduk di tepi ranjang, sambil memeluk Al-Quran kecil yang ia bawa dari rumah. "Bang, aku cuma ingin ibadah dengan tenang. Kenapa Allah nggak izinkan kita?" katanya terisak. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, lalu padam seketika. Kamar hotel gelap gulita. Liana menjerit. Bejo buru-buru berdiri. "Bang, ada yang jalan." "Aku dengar langkah kecil." Lina menggenggam lengan Bejo erat. Dan benar, dari kegelapan terdengar suara lincah, seperti kaki anak kecil berlari di lantai. Lalu, suara cekikikan lirih menggema, semakin lama semakin dekat. "Lin, jangan lihat ke bawah," bisik Bejo dengan suara serak. Tapi terlambat. Lina menoleh, dan ia melihat sosok kecil berkulit hitam pekat merangkak dari bawah ranjang. Matanya merah menyala, giginya tajam, dan senyumnya lebar menakutkan. Lina menjerit histeris hingga hampir pingsan. Bejo langsung merangkul istrinya, berusaha menutup wajah Lina agar tak melihat lebih banyak. "Pergi! Jangan ganggu kami!" teriak Bejo dengan suara gemetar. Namun sosok itu hanya tertawa, lalu berlari cepat ke sudut kamar dan menghilang begitu saja. Sesaat kemudian, lampu kembali menyala, seolah tak terjadi apa-apa. Lina menangis keras di pelukan suaminya. "Bang, itu apa? Kenapa ikut kita sampai ke sini? Aku nggak kuat lagi!" Bejo terdiam. Tubuhnya gemetar hebat. Dalam hatinya, ia tahu persis jawabannya. Itu adalah tuyul yang dulu ia terima sebagai bagian dari perjanjian pesugihan. Makhluk itu kini menagih, mengikuti mereka bahkan hingga ke tanah suci. Ia menatap wajah istrinya yang basah air mata. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa semua kebahagiaan semu yang ia berikan pada Lina, kini berubah menjadi malapetaka besar. Malam itu mereka berdua hanya bisa terdiam, duduk saling berpelukan di ranjang hotel yang kini terasa seperti penjara. Suara cekikikan samar masih sesekali terdengar, membuat bulu kuduk merinding. Bejo menutup mata. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dalam hati ia berbisik lirih. "Ya Allah, apa ini balasan untukku? Kalau memang iya, jangan hukum Lina. Biarlah aku saja." Namun, suara itu kembali berbisik di telinganya. Dingin dan tajam. "Kalian berdua milikku, bukan miliknya." Malam itu di Hotel Mekah,
Setelah penampakan menyeramkan terjadi, Bejo dan Lina tak sanggup lagi tidur. Mereka hanya duduk berpelukan, tubuh gemetar, menunggu fajar tiba. Namun rasa kantuk akhirnya menyerang juga. Sekitar menjelang subuh, mata mereka berat, dan tanpa sadar keduanya terlelap. Tidur itu tidak membawa istirahat, justru mimpi buruk yang menunggu. Bejo mendapati dirinya berdiri sendirian di pelataran Masjidil Haram. Jamaah berbandong-bandong menuju Ka'bah. Wajah mereka bersinar penuh cahaya. Namun, ketika Bejo mencoba melangkah, tanah di bawah kakinya berubah menjadi lumpur hitam. Setiap langkah terasa berat, seolah ada tanggen-tanggen kecil yang menarik dari bawah. Ka'bah, di mana Ka'bah? Bejo berteriak. Matanya menatap lurus ke arah tengah masjid. Tapi sekali lagi, yang terlihat hanya kegelapan pekat. Dari balik kegelapan itu, muncullah sosok mungil yang ia kenal. Tuyul berkulit hitam dengan mata merah menyala, itu berdiri, menatapnya sambil tertawa cekikikan. Kau pikir bisa melihat Rominia dengan uangku? Kau salah besar, Bejo. Bejo, tubuhnya kaku. Pergi, jangan ganggu aku lagi. Tuyul itu melangkah mendekat. Suaranya tajam menusuk telinga. Kau sudah jadi milikku. Kau, istrimu, semua rezeki yang kau nikmati. Semua milikku. Tiba-tiba, Bejo merasa tangannya diikat rantai. Dari tanah hitam, tangan-tangan kecil bermunculan, mencengkeram tubuhnya, menariknya ke bawah. Ia berteriak sekencang-kencangnya, tapi suaranya tenggelam dalam tawa makhluk kecil itu. Di sisi lain, Lina pun terjebak dalam mimpi menyeramkan. Ia mendapati dirinya berada di kamar hotel, tapi suasananya berbeda, gelap, pengap, dan berbau anyir. Di depan ranjang, berdiri sosok tuyul yang sama. Kenapa kau ikut kami? Apa maumu? Teriak Lina ketakutan. Makhluk itu tersenyum, menampakkan gigi tajamnya. Aku hanya menagih suamimu yang berhutang. Kau ikut saja dalam balasan ini. Lina, apa maksudmu? Hutang apa? Tanyakan pada suamimu. Siapa yang membuat kalian kaya mendadak? Bukan kerja keras, bukan rezeki halal. It's up. Dan sekarang, waktunya menagih. Tuyul itu mendekat. Tangannya yang kecil dingin menyentuh wajah Lina. Matamu tak akan pernah melihat Ka'bah, karena kau ikut menikmati hasil kotor itu. Lina menjerit histeris. Saat itu juga, ia terbangun. Nafasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menoleh ke samping, melihat Bejo juga terbangun dengan wajah pucat pasi. Bang, suara Lina bergetar, matanya merah karena tangis. Apa yang dimaksud makhluk itu? Hutang? Uang kotor? Jangan-jangan. Semua ini ada hubungannya dengan rezeki kita yang mendadak. Bejo, dadanya sesak. Ia tak kuasa menatap mata istrinya. Bang, jawab aku! Lina mengguncang bahunya. Kau sembunyikan apa dariku? Akhirnya, Bejo menangis. Air matanya jatuh deras. Maafkan aku, Lin. Semua ini salahku. Aku minta jalan pintas. Aku datang ke Ki Salim. Aku terima bantuan makhluk itu. Dari situlah rezeki kita mengalir. Lina terdiam. Tubuhnya lemas. Jadi Ben, uang kita? Dari pesugihan? Dari tuyul itu? Suaranya lirih, penuh kecewa. Bejo menandok. Aku hanya ingin bahagiakan kamu. Aku ingin kita bisa umroh. Bisa dihormati orang. Aku bodoh, Lin. Aku salah besar. Lina menangis histeris. Bang, bagaimana mungkin kau gunakan uang haram itu untuk pergi ke rumah Allah? Tidak heran kita tak bisa lihat Ka'bah. Tidak heran kita dihantui seperti ini. Tangisan Lina malam itu menusuk hati Bejo. Lebih dalam daripada bisikan makhluk gaib manapun. Ia berusaha memeluk istrinya, tapi Lina menepis. Jangan sentuh aku, Bang. Aku kecewa padamu. Hari-hari setelah itu berubah jadi neraka. Bejo dan Lina tetap ikut rombongan, tapi ibadah mereka kosong. Pandangan gelap tetap menutupi Ka'bah. Doa mereka terasa hampa, seolah tak sampai ke langit. Lebih parahnya, mimpi buruk terus berulang. Setiap malam, mereka melihat tuyul itu menampakkan diri, menagih, dan menakut-nakuti. Kadang Bejo bermimpi tubuhnya ditarik ke kubangan hitam. Kadang Lina bermimpi dirinya dikayarkan oleh makhluk kecil itu di lorong hotel. Tubuh mereka makin lemah. Wajah Lina pucat, matanya sembab karena terus menangis. Bejo pun kurus, bahunya merosot, hidupnya dihantui rasa bersalah. Di tengah penderitaan itu, satu hal makin jelas, tuyul itu tidak akan berhenti, dan keberadaan mereka di Tanah Suci hanya memperlihatkan betapa hina jalan yang mereka pilih. Malam terakhir menjelang kepulangan, Bejo terbangun dengan tubuh gemetar. Ia merasa ada sesuatu duduk di dadanya. Saat ia membuka mata, ia melihat sosok tuyul itu menatapnya dari jarak sangat dekat. Ingat, Bejo,
kau sudah jadi milikku. Pulang atau tidak, kau tak akan pernah lepas. Bejo berteriak second keng-keng-kengnya hingga membangunkan Lina. Lina menangis lagi, berdoa dengan suara keras. Meski lidahnya kaku, malam itu, keduanya sadar. Perjalanan umroh mereka bukan berkah, melainkan malapetaka. Hari terakhir di Mekah tiba. Jamaah lain tampak lega sekaligus bahagia. Wajah mereka bercahaya karena merasa ibadah umroh sudah tuntas. Namun bagi Bejo dan Lina, hati mereka justru semakin berat. Sejak semalam, keduanya tak bisa tidur karena terus diteror mimpi buruk. Lina masih memandang suaminya dengan mata penuh kekecewaan, seolah luka itu tak mungkin sembuh. Sementara Bejo hanya bisa menunduk, menanggung rasa bersalah yang tak terkira. Di dalam bus menuju bandara, semua jamaah sibuk bercerita pengalaman spiritualnya. Ada yang menangis haru, ada yang tersenyum lega. Tapi Bejo dan Lina hanya diam, seperti orang asing di antara lautan kebahagiaan. Bang, suara Lina lirih. Aku masih nggak bisa maafkan kau, tapi aku juga takut. Kalau makhluk itu ikut pulang bersama kita, bagaimana nasib kita nanti? Bejo memejamkan mata. Aku juga takut, Lin. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan? Semua sudah terlambat. Sesampainya di tanah air, keluarga menyambut dengan gembira. Ada yang mencium tangan, ada yang memeluk sambil mengucap syukur. Semua memandang Bejo dan Lina dengan hormat, karena sudah pulang dari tanah suci. Namun, di balik semua itu, Bejo justru merasakan sesuatu yang dingin. Saat ia melangkah ke halaman rumah, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke sudut rumah, dan di sana, di antara bayangan pohon pisang, tampak sosok kecil itu berdiri. Menatapnya dengan senyum licik. Bejo tersiket. Ia ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Hanya satu yang jelas, tuyul itu benar-benar ikut pulang. Hari-hari setelah kepulangan tak pernah tenang. Setiap malam, terdengar suara kaki kecil berlari di dalam rumah. Kadang pintu kamar terbuka sendiri, kadang gelas jatuh dari meja tanpa sebab. Lina makin tertekan. Ia jarang bicara, lebih sering menangis diam-diam di kamarnya. Bejo mencoba salat dan membaca doa, tapi lidahnya terasa berat. Ayat-ayat suci yang ia lantunkan terdengar tercekat, seolah ada sesuatu yang menahan. Bahkan, saat ia memaksa membaca Al-Fatihah, terdengar tawa kecil menyahut dari sudut rumah. Ayat itu tak berguna untukmu. Malam semakin panjang. Lina makin kurus, wajahnya pucat. Ia sering bermimpi buruk, melihat dirinya daikar-kayar oleh tuyul itu, atau melihat Bejo diseret ke lubang hitam. Pada suatu malam, Lina tak tahan lagi. Ia menangis keras di ruang tamu. Bang, aku nggak sanggup hidup seperti ini. Kenapa kau rusak semua dengan keputusan bodohmu? Kenapa harus pesugihan? Bejo hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh deras. Maafkan aku, Lin. Aku ingin membahagiakanmu. Aku ingin kita punya segalanya. Tapi, aku salah. Aku hancurkan hidup kita. Lina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Apa gunanya semua harta kalau kita dihantui begini? Bahkan, ibadah kita ditolak. Bahkan Ka'bah pun tak bisa kita lihat. Saat itu juga, terdengar suara cekikikan keras dari sudut ruangan. Keduanya terdiam, tubuh gemetar. Dari kegelapan, tuyul itu muncul lagi, berjalan perlahan ke arah mereka. Kalian sudah milikku. Rezeki, rumah, bahkan keturunan kalian nanti. Semua milikku. Bejo gemetar, lalu berteriak, tidak, aku tak mau lagi. Aku ingin kembali ke jalan Allah. Tuyul itu hanya tertawa, suaranya mengerikan. Terlambat, kau sudah tanda tangani perjanjian dengan darahmu. Tak ada jalan kembali. Tubuh Bejo tiba-tiba terasa berat. Dadanya sesak seperti ditekan batu besar. Ia terjatuh ke lantai, terengah-engah. Lina berteriak histeris, mencoba menolong, tapi tak bisa berbuat banyak. Dalam sisa napasnya, Bejo hanya mampu berdoa dalam hati. Meski kata-kata itu tak sempurna. Wah ya Allah, ampuni aku. Kalau engkau tak ampuni aku, binasalah aku. Namun, justru di telinganya, suara tuyul itu berbisik pelan. Allah tak lagi mendengarmu. Kau hanya milikku. Keesokan paginya, tetangga geger. Mereka menemukan Lina terduduk lemas di samping tubuh suaminya yang terbujur kaku. Bejo meninggal mendadak. Wajahnya pucat dengan mata terbuka lebar, seolah penuh ketakutan. Lina hanya bisa menangis. Tubuhnya gemetar. Sementara orang-orang mengira Bejo wafat karena serangan jantung. Tidak ada yang tahu kisah kelam di balik semua itu. Tidak ada yang tahu. Makhluk kecil itu masih berdiri di sudut rumah, menatap Lina dengan senyum licik. Dan sejak hari itu, Lina hidup dalam ketakutan. Setiap malam ia mendengar suara yang sama. Suara kecil yang berbisik di telinganya.
Kini, giliranmu.